Ada cara yang lebih bahaya sih. Ketika misionari duduk di belakang, yang bergerak di depan orang Islam. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Tuan Guru Ustaz dan para ustazah, ini aku panggil ustazah. Pertama saya ucapkan syukur kepada Allah karena bisa disampaikan, ditibakan di tempat yang luar biasa. Karya Allah nih dahsyat sekali. Saya dengar ceritanya dari Ustadz Ipung sepanjang saya ada di Malang, bertemu dengan para tuan guru dari Gontor dan juga para mahasiswa dari Gontor. Lalu kita semalam ada di masjid Palma, Bukit Palma di Citragrand. Lalu tadi kita ke satu tempat yang juga ada di sana ada pemurtadan yang dahsyat. Ketika cerita mau ke sana, Ustadz, Ustazi, hati saya seperti biasa panas. Saya tuh nggak nyaman kalau dengar ada misionari masuk. Dengar kata misionari itu hati saya gatal. Ini nggak enak banget. Saya marah-marah aja di dalam mobil bersama Ustadz Ipung. Ya, dan sama Ustadz ini muda ini. Wah, Ustadz kayak ngambek. Karena kok bisa lolos gitu yang kayak begitu. Lalu saya ceritakan kepada Ustadz Ipung pola kerja mereka. Kenapa saya gatal gitu, Ustadz? Kenapa saya kayaknya gemes banget gitu? Karena saya dulu pernah di sana. Iya, saya pernah di sana dan saya pernah menyusun strategi untuk pemurtadan. Ini saya ceritakan semua sama Ustadz Ipung. Dan akhirnya kita sepakat bahwa ada masukan-masukan tertentu dari saya yang Ustadz Ipung baru dapat, dan insya Allah Ustadz Ipung menggunakan informasi itu untuk kita bisa sama-sama memperkuat seperti dengan Ustadz, karena Ustadz Ipung sudah tahu semua ininya, kerangkanya. Saya sudah buka semua sama Ustadz Ipung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah misionari itu sejak tahun 1982 Ustadz kesini, yang namanya misionari murni ya, itu sudah tidak menakutkan buat orang Islam. Serius, karena sudah terbaca mereka pola kerjanya. Yang menakutkan justru sistem misionari tapi yang bergerak di depannya itu orang Muslim. Ada gini. Kalau misionari aja orang udah aware, sudah orang ini misionari nih, bagi-bagi sembako. Setiap kebaktian, anak-anak kecil datang diundang. Ini kita bagi sembako, tapi ikut kebaktian dulu ya. Itu udah terbaca lah. Ada cara yang lebih bahaya sih. Ketika misionari duduk di belakang, yang bergerak di depan orang Islam. Allah. Oh iya, Ustaz. Contoh, menjelek-jelekan syariah. Iya dong. Menjelek-jelekan para habaib. Menjatuhkan nama para ustadz, memfitnah keislaman, bahkan memfitnah Rasulullah beserta seluruh hadis dan sunnahnya, memfitnah Allah, membakar nama Allah yang suci dengan segala macam masking, dengan segala macam topeng. Pokoknya dia serangannya kepada Islam. Kenapa yang lain gak diserang? Padahal itu orang Islam yang di depan. Nah itu fitnah. Kita misionari gak pernah gandeng tangan, gimana? Oh enggak, Ustadz kayak nama fitnah. Tidak. Kita lihat sekarang yuk kita lihat sekarang yuk. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Nah, saya pada suatu saat sempat lama ngobrol dengan salah seorang lurah, dan itu menjadi, saya panggil dia seperti kakak. Saya anggap dia sebagai kakak saya. Di daerah ada satu wilayah Jawa Barat perbatasan antara Cilengsi dengan Bekasi. Itu masuknya Kabupaten Bogor. Saya tidak bisa sebutkan letak tempatnya. Sama seperti ini. Sama, cuma dia lebih kecil. Biasanya kalau yang lebih kecil itu lebih jahanam. lebih kurang ajar. Kalau ini kan besar, wilayahnya besar dan perputarannya itu sudah lama dan sudah mendarah daging, sudah profesional semua di sini. Jadi beda sama yang kecil-kecil yang di kampung. Itu lebih jahat, Ustaz, ya kan?
istilahnya lebih sadis, lebih gila, iya, lebih sadis. Nah, saya masuk ke sana. Orang-orang Sunda ini pola pendekatannya beda dengan saya dari Ambon, beda. Saya belajar dulu bahasa Sunda, saya dekati, lalu pelan-pelan tahu itu siapa jagoannya di situ siapa. Saya beliin bir, saya duduk, buka botol bir, saya tuangin, kasih, wah dia kaget. Saya bilang ini budaya dari Ambon nih untuk menghormati yang punya daerah. Kaget dia, belum pernah saya dihormati begini. Saya kasih minum. Satu orang satu nggak apa-apa, paling 4 orang. Ya kan kita cuma hormat aja kok. Buka botol bir, saya buka, taruh. Habis saya ngomong, silahkan. Loh, ini Ambon nggak minum. Kenapa saya kasih ke AA? Saya panggil dia AA gitu ya, jagoannya itu AA. Karena saya tahu AA ini pelaku dosa, itu kan minuman dosa. Jadi minuman dosa hanya cocok untuk orang berdosa. Saya nggak minum, karena saya nggak mau dekat sama dosa. Terpukul dia marah, tersinggung. Ini kan minuman haram. Kan di situ kan udah sering melakukan haram. Cocok, kalau saya enggak. Saya buka dan saya kasihkan kepada orang yang berdosa karena minuman orang pendosa. Saya marah dia. Dia berdiri, dia tarik keras saya. Daripada saya dipukul duluan, kan saya pikir begitu, saya pukul duluan. Wah, orangnya besar sekali, nggak jatuh. Saya ambil kursi, saya hajar. Wah, mau ribut di situ dan saya, wah, mau dibacok apa segala macam. Tapi akhirnya akrab. Akrab, wah di Ambon punya nyali nih, kita masuk pelan-pelan. Seminggu kemudian, di situ ada bangunan kecil. Saya bilang, ada yang ngajar ngaji nggak? Ada, katanya dari seberang, pesantren seberang. Saya samperin. Kenapa dia nggak mau ngajar ngaji? Bukan karena nggak dibayar, dia takut. Karena ancaman preman justru yang lebih bahaya daripada orang-orang yang melakukan dosa zina, dosa mabuk, dosa judi. Itu justru yang galaknya yang premannya. Biasanya yang kalau mami-mami atau apa dibilangnya mami, lalu ada germo, mucikarinya, itu malahnya santai. Tapi yang galak itu justru yang preman-preman yang biasa mengutip uang dari situ. Karena dia takut kalau ada pengaruh Islam, ini berhenti dia dapat duit dari mana? Males. Dia pengennya mabuk, terima uang, enak gitu kan. Dia berzina bebas di situ kan. Saya diam aja. Oh, udah tenang aja. Nanti saya di sana dipanggil Haji. Haji yang ngomong sama dia, ya, udah ngajar. Ngajar 1 anak. 2 anak, saya diemin aja. Saya nggak perlu jumlah anak, saya nggak perlu. Saya nggak perlu jamaahnya besar, nggak perlu. Saya nggak perlu itu perempuan itu bertobat, saya nggak perlu. Itu kalaupun dia bertobat, itu urusan dia sama Allah, berkahnya juga buat dia, bukan buat saya. Saya nggak penting, asli. Saya nggak pikir apa-apa. Saya cuma pengen ada ngajar-ngaji sih. Orang penasaran, kenapa sih ini si Haji ini ngotot banget? Kasih uang, kasih apa? Saya ini orang nggak punya uang, misal. Rumahnya masih ngontrak. Karena saya baru berpisah dari istrinya baru bawa istri dan anak saya dari kenyamanan yang ada di keluarga. Kita keluar, kita sekarang ngontrak. Saya cuma jalan pakai motor, tanya Ustaz itu. Tapi Allah kasih kenalan supaya saya punya uang pada hari itu dan saya taruh ke situ, saya taruh. Ada yang untuk nyuci, ada yang untuk apa? Taruh. Saya nggak butuh itu banyak orang. Satu didatang, anak laki-laki. Lalu dia belajar. Belum ada yang lain. Terus saya bilang sama gurunya, kalau belajar ngaji, walaupun dia belum sampai situ, ajarin 1 ayat saja. 1 ayat aja, apa aja, saya bilang. Tapi dia pakai mic. Ulang terus, saya bilang. Saya bilang ulang terus ya, ulang terus. Ini maksudnya apa sih si Haji? Udah nggak usah tahu, pokoknya ulang terus ayat itu. Walaupun 1 ayat dia dapat cuma separuh, ulang terus. Itu Ustaz. Dalam waktu kira-kira 4 hari 5 hari datang semua. Terus banyak perempuan, anak-anak perempuan. Dan ibunya pekerja seks. Ibunya pekerja seks. Terus nganterin anaknya yang perempuan ngaji. Terus duduk di luar, ibunya, anaknya masuk ngaji. Saya kebetulan lagi di dalam. Terus saya dengar ada orang gitu lah. Apaan sih nih? Saya keluar. Ngerti? Kenapa gitu, ada apa kan? Oh, dia kaget saya. Haji. Nah,
sebetulnya saya kesini udah 2 hari 3 hari nganterin si Neng belajar. Oh alhamdulillah, ya sip. Gitu. Terus ini perempuan ngomong gini, sebetulnya saya ada perlu sama Haji. Iya kenapa? Tapi saya malu ngomong ke sini. Nggak apa-apa, ngomong aja di sini, di luar kan banyak yang lihat. Ngomong aja kenapa? Saya dilamar. Saya dilamar sama seseorang. Tapi saya takut, saya nggak punya penghasilan buat si Neng sekolah. Loh, itu yang lamar kerja di mana? Dia kuli bangunan. Saya bilang gini, hari ini pilihannya ya atau tidak. Teteh terima dia, lamar, nikah. Saya anterin ke kantor KUA. Saya kenal orang-orang KUA, ustadz KUA, pejabat KUA, saya kenal. Nggak usah bayar, nanti diurusin buku-bukunya dan nanti ada sumbangan untuk yang makan-makan sedikit lah, syukuran atau apa. Tapi teteh mau nggak? Mau. Tapi ntar nggak ada penghasilan. Iya terus kenapa teteh pusing? Kalau saya nikah sama dia, saya berhenti jadi pekerja. Sedangkan kalau saya berhenti pekerja, saya nggak tahu nih suami saya bisa nanggung nggak sekolahnya Neng. Saya bilang, jangan yakin sama si AA, jangan, yakin sama Allah dan aturan Rasulullah. Berani nggak? Sore itu kita nikah, berhenti. Itu pertama. Nanti ada emaknya lagi yang pekerja lagi, besok dapat 4, berhenti. Lalu dibawa ke Sukabumi daerah Cibadak. Sampai sekarang ini, yang satu sudah umroh. Yang satu sudah umrah. Nah, itu akhirnya orang penasaran kan? Itu akhirnya orang penasaran kan? Ini Ustadznya apa sih? Saya cuma satu, saya bilang. Ketika saya masih di seberang, setiap kali ada orang Muslim baca ini rahasianya nih. Kenapa saya ngotot banget? Saya ngotot banget dan saya senang Ustadz di sini pakai mic kalau setiap baca Quran. Biarin aja anak-anak cuma dapat 1 ayat, ya ulang terus. Para ustazah, ustadzku yang mulia, Ustadz Ipuk dan Konsul, ketika ayat Quran dibacakan, itu perang antar roh terjadi, perang antar roh. Yang di seberang itu, terutama saudara yang katanya misionari itu mainnya bukan di alam begini, Ustaz. Bukan. Kalau di alam begini udah ketahuan, ini aja duit kan, duit bayarin sekolah, kasih les gratis, pulangnya dikasih bingkisan apa sembako. Itu mainan lama itu, mereka udah tahu itu udah kebaca. Jadi mereka pakai yang lain untuk menutupi bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan roh. Mainnya di alam roh, Ustaz. Saling kirim, orang jadi bimbang. Ini mualaf nih, di pojok nih. Tiba-tiba ketika saya bicara, dia kalut, blank, kosong, meriang, masuk kamar. Ditanya sama Ustaz Ipung, mau kemana? Mau pulang dulu. Wah bahaya kata Ustaz Ipung. Enggak, di dalam dulu nanti kita ada doa atau kita ikut doa. Mereka kirim roh. Kirim roh. Itu hanya bisa dipatahkan dengan apa? Al-Quranul Karim. Walaupun cuma 1 titik Ustaz, walaupun cuma 1 titik, kalau diulang-ulang panas. Coba deh, iseng aja, iseng aja. Orang pasti ada yang gak betah. Dengar Quran tuh ada gak orang yang gak betah? Itu apa sih, udah lah gitu ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Enggak, kalau semuanya di luar. Ada Ustaz. Di luar. Betul. Di luar. Coba deh di sini. Apa enggak? Misalnya ustazah atau ustadz atau siapa? Orang duduk itu ada yang ingin pergi, ingin itu. Betul. Saya lihat sendiri. Nah, kalau orang ada yang di dalamnya ada sesuatu roh apapun dia, roh najis, roh perjinahan, roh kemabukan, roh penipuan, roh tutur kata yang salah, penghujatan, roh minuman keras, roh pencurian, korupsi, itu roh yang mengikat dia. Orang-orang Islam itu cuman mikir, saya agak kurang setuju. Ada acara di TV, setan ngapain? Bukan. Gak ada urusan itu. Roh yang mengikat hati dengan dosa, itu urusannya. Orang udah diam, itu kan kita hidup itu paralel. Kita hidup itu paralel.
kita hidup, dia juga udah duluan di situ. Ngapain dicari-cari terus diusir-usir ya? Jangankan setan, orang aja kesel lagi duduk diusir-usir ya, pergi. Siapa yang gak kesel? Lu siapa? Datang main musir. Saya nggak setuju. Islam jadi turun harganya. Oh, Islam cuma jadi dukun doang, turun harganya. Peperangan yang mahal itu adalah peperangan roh. Ustadz, saya bersyukur Ustadz itu menjalankan hal-hal itu adalah amunisi Islam untuk perang roh. Apa itu? Bacain terus ayat Quran, bodoh amat orang mau bilang apa, bodoh. Hajar terus di rumah. Kalau kita belum baik atau belum pede baca, setel kok, nggak apa-apa kok. Toh nanti kita belajar. Pokoknya yang penting harus ada suara Quran. Itu kuncinya. Saya ngomong di mobil. Kuncinya apa? Suara Quran. Terus. Panas dia. Ketika roh yang mengikat hati itu panas, maka orang itu pergi antara dua. Kalau dia bertahan, rohnya yang pergi. Roh jahat itu yang pergi. Tapi kalau dia nggak tahan, dia ikutin roh itu, dia juga ikut pergi. Atau dia marah, misalnya Ustadz ada yang datang, kan udah dari dulu kamu. Berarti bukan dia yang marah, di dalam dia itu ada sesuatu. Dan yang di dalam itu sedang terusik. Para ustazku yang mulia, tuan guruku semua, senjata yang paling ampuh bukan itu tuh senjata duniawi lah, pendekatan kepada Pemda. Oke lah, kita harus ikutin karena itu birokrasi, nggak boleh dilawan. Harus ikutin alur birokrasi karena kita orang yang taat. Orang-orang Islam itu contoh orang yang taat kepada hukum dan tata negara. Orang Islam udah paling ikut. Tapi ada satu hal yang perlu juga kita terus amunisi aja tuh, ibaratnya senapan tuh yang udah nggak musim sekarang, tinggalin. Gitu. Nggak enak sama dia, udah biarin dulu daripada ribut kita ngalah. Enggak. Kalau sayang terus. Ustaz, jangan kasih napas dia. Mereka itu kalau dikasih napas sedikit tuh balik ke kitanya lebih dahsyat. Oh dahsyat. Dan ada dua sistem. Yang pertama ini Al-Quran ayat dibacakan untuk apa ya? Untuk yang pelaku maksiat ini. Satu lagi untuk mengusir roh misionari. Jangan salah, misionari pakai roh. Jangan salah. Itu yang kalau bara-bara syika, bahasa apa ya? Kok tahu sih? Kok ada yang tahu itu? Punya pengalaman pribadi. Allah. Itu roh kegelapan. Serius. Ini bukan fitnah. Toh dia juga nggak ngerti kok dia ngomong apa. Kalau itu asalnya dari atas, dia harusnya ngerti dong dan bisa ditranslate. Karena itu asalnya bukan dari yang benar, bukan dari yang suci, makanya rocos. Lalu orang biasanya yang ditumpang tangan jatuh, guling-guling kata si Ustadz itu Riki, lari-lari sambil teriak-teriak terus berbusa. Kalau Allah tidak pernah bikin orang jadi sengsara, dia damai sejahtera. Sikat terus pakai itu Ustaz. Sikat terus. Lihat siapa yang kalah. Ustaz Jik, ini dari Gontor juga. Oh, barakallah, Tuhan Guru, ya Allah. Ya ini putranya kakak saya yang pertama. Ustaz. Maka itu saya datang ke sini, saya datang kepada para panglima perang. Saya ini cuma orang jalanan aja lah, saya bukan siapa-siapa. Yang di sini semua panglima perang. Kepada panglima perang, ayo tambah amunisi. Hajar terus, jangan kasih nafas. Gitu. Hajar terus. Apa amunisinya? Ayat suci. Ada nggak Ustaz Kim ayat yang spesifik? Enggak perlu yang spesifik. Semuanya laku itu. Semuanya itu peluru itu. Dan peluru yang dahsyat. Bahkan walaupun tadi saya contohnya cuma satu. Nun.